What's up guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai resesi 2023. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, Mas gimana pendapatnya sampean mengenai resesi tahun 2023 di Korea? Yowes, kira-kira gimana? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Sehat selalu, semoga sukses. Dan di tahun 2023 yang katanya gelap, semoga teman-teman semakin tambah sukses, panjang umur. Amin. Ya guys, gak panjang lebar. Ini langsung saja tak bahas. Disclaimer ini berdasarkan asumsi pribadiku yang aku adalah notabene sebagai orang Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Ketika mendengar resesi itu rasanya itu satu hal yang kayak asing bagiku sih. Karena aku juga tidak tahu definisi dari resesi. Yang tak dengar-dengar resesi itu adalah satu kondisi di mana kita itu melarat dan miskin, segala sesuatu itu terasa mahal banget seperti itu ya. Jujur aku pas denger resesi itu satu kondisi miskin, melarat, terus banyak orang yang takut. Kalau Mas Hartono sih udah, kalau diceritain masalah melarat dan kemiskinan, Mas Hartono udah nggak kaget jujur. Sebagai orang Jawa pasti yus biasa-biasa ya, apalagi aku orang Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Tentunya aku juga tidak wedi, karena nenek moyangku itu mengajarkan hidup itu untuk bersyukur, bukan untuk mengeluh seperti itu. Jadi apapun kondisi kita itu kita harus tetap bersyukur, karena dengan bersyukur insya Allah kita itu akan ditambah nikmatnya. Beneran. Bahkan di satu kondisi aku mau cerita ketika masa-masa kecilku, masa-masa susah. Bahkan ini aku curhat ya, nggak apa-apa ya teman-teman, tolong didengerin curhat. Nggak pernah ada yang denger curhatku, karena aku curhat terakhir kali temen curhatku jujur sebagai anak laki-laki itu yaitu ibuku guys. Dan ibuku itu udah nggak ada ketika aku masih kecil banget. Al-Fatihah untuk ibu, semoga mendapat tempat terbaiknya di sisi Allah. Ya wes guys, waktu itu aku masih kecil banget dan itu serba kekurangan. Dengan kehidupan masa kecilku juga tentunya nggak mudah guys, karena aku juga melewati masa-masa yang resesi, yang krisis moneter waktu itu 98. Bahkan banyak banget guys aku ngerasain yang namanya makan nasi jagung itu sekeluargaku, karena waktu itu nggak mampu untuk beli beras. Sebenarnya kami menanam beras, tetapi padi yang kami tanam itu nggak panen. Ya wis akhirnya kita beli ini jagung digecrek waktu itu. Terus itu aku nggak doyan guys, masih kecil aku kayak emang dari kecil itu aku nggak mau hidup melarat sih, meskipun ibuku waktu itu marah-marah sambil ngomel-ngomel, kemaki gak doyan sego jagung. Tetapi yang namanya ibu itu kasih sayangnya itu sepanjang masa. Sampai sekarang pun aku belum pernah menemukan kasih sayang yang sesayang itu. Ibuku itu beli beras itu cuma buat makan aku tok, yang lain makannya nasi jagung. Bahkan pernah juga mengalami satu kondisi ketika nasi beras itu dicampur sama pisang guys, karena pisang nggak beli kan, pisang banyak tuh dan pisang juga nggak laku. Jadi pisang sobo gurih waktu itu aku inget. Terus dengan lauk seadanya, entah itu dari pinggir-pinggir rumah, dari apa. Jadi sebagai orang kampung tentunya resesi sih nggak begitu pengaruh, karena di kampungku juga masih ada budaya dino iki masa apa boleh kayak mbokku lo nganu terongnya dijupuk yae ngono misal. Terus misal punya keluarga juga ditawar-tawarin seperti itu. Wes budaya seperti itu dulu masih ada, kalau sekarang aku nggak tahu. Mudah-mudahan sih masih ada, sehingga nanti pas resesi itu teman-teman udah nggak
takut lagi ya, karena beritanya menyebar kemana-mana. Bahkan ada yang bilang kalau 2023 itu bakal bener-bener masa yang paling sulit yang pernah ada katanya. Sesulit apa hidupmu? Sesulit apa teman-teman? Sesulit apa? Aku pernah mengalami itu satu masa ketika ibu udah nggak ada, aku sama bapakku dan semua keluargaku merantau untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan sekolahku. Waktu itu aku masih SMP kelas 2, aku inget banget itu pernah mengalami satu kondisi di mana masak menggunakan kayu. Di kampung udah biasa menggunakan kayu dan di tawon itu loh guys, masak ngeliwet. Aku sekecil itu ngeliwet pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, ngeliwet dulu. Kalau nggak ngeliwet aku nggak makan karena bapakku kerja di sawah. Yo ngeliwet pernah mengalami yang namanya gosong, udah biasa. Misal gosong ya wes dikasih makan ke titik. Pernah juga yo segala jenis percobaan hingga akhirnya aku bisa masak sendiri dengan lauk seadanya, ya wes mungkin dengan sambel yang metik cabai dari belakang rumah. Bahkan pernah ada satu kondisi ketika banjir, cabai yang kita tanam itu kena banjir, terus gak punya duit sama sekali, gak bisa beli cabai, makan pakai garam juga pernah. Terus punya cabai tetapi nggak punya minyak, itu kita nyambel, aku nyataku kok kita, kamu enggak ya, mungkin kamu ngalami enggak kan? Nyambel itu cabenya dibakar sama berambangnya kita bakar terus kita ulek, ya wis makan cuma segitu. Tapi masya Allah itu karena aku udah diajarkan untuk bersyukur, meskipun aku dibully pun tetap bersyukur. Karena dulu rupa aku nggak menjadi guys, rupa aku bener-bener udah ya wis lah. Bahkan aku dipanggil negro waktu itu, nggak apa-apa, it's good, ini ciptaan Gusti Allah. Aku seperti itu tetap, aku nggak bilang ke orang tuaku. Bahkan aku cerita ke teman-teman ini juga baru kali ini kok ya. Kalau misal aku pernah cerita berarti itu keceplosan. Karena kalau misal aku cerita dibully itu ke bapak aku pasti lebih di akan diomeli guys. Ya wes guys, nggak panjang lebar juga, aku malah mengingat masa lalu yang pahit. Alhamdulillah tentunya bersyukur bisa berada di posisi sekarang. Jadi mungkin untuk teman-teman tentunya nggak perlu khawatir yang di Indonesia. Terus yang di Korea gimana mas? Untuk teman-teman yang di Korea, sembako juga naiknya nggak terlalu signifikan karena selama ini juga nggak signifikan. Yang paling penting teman-teman itu jangan hidup boros di sini. Teman-teman tetap hemat, teman-teman harus tahu mana yang teman-teman butuhkan dan mana teman-teman inginkan. Hanya beli apa yang teman-teman butuhkan, jangan beli yang teman-teman inginkan. Karena namanya manusia itu keinginannya banyak. Meskipun saya contohnya udah punya gini yo, sweater begini, nanti ngelihat sweater di mall jalan-jalan itu pasti ada diskon, itu kita kepengen. Sedangkan sebenarnya kita nggak butuh, nggak mungkin lah kita pakai sweater itu langsung 4 atau 5, kecuali nggak punya jaket musim dingin. Ya untuk teman-teman itu jangan panik, tentunya hemat-hemat. Terus mungkin di tahun ini juga lebih banyak orang-orang yang menjual tanah, itu bisa teman-teman beli untuk menolong mereka yang membutuhkan uang diniati ibadah seperti itu. Hitung-hitung teman-teman investasi juga, duitnya dipakai seperti itu. Karena beli tanah itu nggak ada ruginya guys. Kalau misal kayak sawah gitu kita garap dapat duit, kita diemkan, tahun depan juga harganya udah naik. Kalau untuk properti aku juga nggak begitu paham. Kalau misal mau bikin rumah, teman-teman tetap bikin rumah aja. Yang penting jangan terlalu besar-besar, jangan sampai duitnya selama 5 tahun itu cuma habis buat beli rumah. Yo wes guys, intinya jangan apa yo konsumtif di tahun ini. Ya wes, jalani semua dengan sewajarnya. Yang paling penting kita itu sehat, karena dengan sehat itu segala sesuatu insya Allah bisa kita cari selama kita masih mau berusaha dan berdoa. Aku kok malah jadi kayak Mario Teguh ini. Padahal aku Mario Mbuh. Ya wes, sekian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kita orang Indonesia itu banyak banget tetangga-tetanggaku yang udah rumah tangga, bahkan nggak kerja juga masih bisa makan dengan kerja serabutan yang
muda-muda itu nggak kerja setahun 2 tahun juga masih full senyum, udut juga masih bisa udut. Jadi yang paling penting tetap tenang dan kuasai, dan tentunya kita tetap bersyukur dengan segala keadaan dan segala situasi serta kondisi. Sekali lagi teman-teman tidak perlu panik, karena energi yang kita keluarkan selama kita positif, insya Allah itu hal-hal yang positif akan mendekati kita. Itu kata pepatah, tetapi jika teman-teman mau mencoba untuk mempraktekkan, insya Allah itu betul. Jangan takut untuk bermimpi di tahun 2023, karena hidup ya memang tidak ada penuh piye to, malah beribet. Dikat gak ini? Nggak usah lah, nggak usah dikat, aku malah nggak. Jadi hidup ini memang penuh ketidakpastian seperti itu. Yang udah pasti ya cuma ada takdir itu toh. Ya wes, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman didukung channel ini, like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Subosito.